warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Faqala rabbukum azza wa jalla min qailin alima ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, ma'asyarul hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui KMTV dan media-media lain yang mengikuti dimanapun berada. Yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak sebut pula nama. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan kita kembali mengukir amal ibadah kita dengan ikut sholat subuh berjamaah. Harapan kita kepada Allah mudah-mudahan diterima dan dikabulkan segala harap, pinta dan doa. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberi. Mudah-mudahan sentiasa bersama kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam kepada Nabi, para ahli baitnya, anak-anak, istri, serta keturunannya, para sahabat yang setia berjuang dengannya, para tabi'in yang mengikuti, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia di atas ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Ma'asyarul kiram, kita juga sudah berdoa kepada Allah untuk orang-orang tua kita, ayah, mak kita, datuk, nenek, paman, bibi, para guru kita yang telah mengajar kita, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, para alim ulama dan para pemimpin kita yang hidup. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, dibimbing untuk senantiasa istiqamah. Yang sakit semoga disembuhkan, yang sehat semoga semakin sehat, dan yang sudah menunduri kita mudah-mudahan diberikan tempat yang sebaik-baiknya, diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburannya dan dilimpahkan rahmat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus imam kita Syafi'i rahimahullah yang pagi ini kita sama-sama mengaji, mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami. Amin. Kaum muslimin, masih dalam babu ilalil ahadis, bab tentang ilal ahadis, ilal-ilal yang terdapat pada hadis yang menyebabkan para ulama
dalam hal ini menyikapi hadis dari satu hadis ke hadis yang lain berbeda, seperti yang tersebut dalam pertanyaan yang sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu beliau menjawab, dan kita sampai kemarin pada alinea ke 576 ya. Untuk memahami itu kita kembali ke 574. Fa ammal mukhtalifatul lati la dilalata ala ayya nasikh. Setelah Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa di antara hadis itu ada yang nasikh, ada yang mansukh, ada yang sudah dibatalkan atau ditukar hukum yang lama dengan dalil yang baru dengan sunnah juga. Dan Allah punya hikmah dalam segala hal tersebut. Allah punya hikmah dalam segala hal tersebut dan sudah diaturnya sebelum Dia ciptakan langit dan bumi. Nah, ada yang tidak bisa diketahui nasikh mansukhnya. Fa ammal mukhtalifah allati la dilalata ala ayyiha nasikh wala ayyiha mansukh. Adapun hadis-hadis yang mukhtalifah, yang dianggap saling bertentangan, biar lebih keren sedikit bilang kontradiktif. Kalau tidak ada ilmiah ulo, yang kontradiktif, yang tidak ada petunjuk yang menunjukkan, tidak ada indikator yang menunjukkan mana yang menjadi nasikh, yaitu dalil yang baru, dan mana yang mansukh, yaitu yang lebih dahulu. Tidak diketahui, baik tidak ada diketahui secara teks dari Nabi bahwa ini nasikh, ini mansukh, dan tidak pula diriwayatkan dari sahabat al-kiram radhiyallahu anhum ajma'in mana yang nasikh, mana yang mansukh, dan tidak pula kita ketahui tarikhnya, yaitu mana yang dahulu berdasarkan tanggal dan tahunnya. Kita juga tidak tahu misalnya. Maksudnya ulama, bukan kita ya, ulama. Misalnya di kalangan mereka tidak diketahui secara pasti. Tidak nasikh, tidak pula mansukh, tapi maknanya berlawanan, berbeza, bertentangan. Apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullah? Fa kullu amrihi mutafiqun sahihun la ikhtilafa fihi. Yang bertentangan ini itu hanya secara zahir menurut kita yang kurang ilmu. Masya Allah, Imam Syafi'i ngaku juga ya. Awak nak mau ngaku. Nah. Jadi la ikhtilafa fihi. Mesti tidak berikhtilaf. Nah, karena Allah mengatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kalau ini bukan turun dari sisi Allah, pasti banyak ikhtilafnya. Sah? Nah, ini kan kita berkeyakinan, bukan keyakinan, kan ada dasarnya dari Nabi SAW. Dia mengatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ingat, saya ini diberi Al-Quran dan yang semisal Al-Quran. Tidak ada yang semisalnya kecuali sunnah. Berarti sunnah pun datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bezanya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim lafaz makna langsung dari Allah semua. Sedangkan hadis lafaznya dari Nabi SAW. Oleh sebab itu hadis bisa dipalsukan orang. Pasalnya yang mengucapkannya makhluk. Maka makhluk bisa meniru amalan makhluk. Tapi Al-Quran tak bisa ditiru orang. Pasalnya yang mengucapkannya Al-Khaliq. Makanya makhluk tidak bisa meniru pekerjaan Al-Khaliq. Ini termasuk sekuat-kuat dalil yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Allah langsung. Tidak bisa ditiru orang. Semoga Allah SWT menguatkan kita dalam hal ini. Kaum muslimin. Nah, Nabi SAW hadis-hadisnya diberikan Allah kepadanya. Dia mengucapkan dengan ungkapannya sendiri, dengan lisannya yang juga merupakan afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Yang apa? Siapa yang paling fasih? Orang Arab? Nabi SAW. Ya, seperti dalam pelajaran sebelumnya Imam kita Asy-Syafi'i ingatkan, tidak ada satupun manusia
yang menguasai bahasa Arab secara penuh kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Sibawaihi misalnya ahli nahu, sekalipun Al-Khalil ahli arud, sekalipun Hisham misalnya ahli qawaid al-lughat al-arabiyyah, mereka tidak bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa Arabnya. Oleh sebab itu mereka semua mengangkat tangannya. Kalau Nabi yang mengucapkan, seluruh qawaid harus tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya. Kan sebagian orang dah salah qawaidnya, salah nahu sarabnya kan. Dikiranya nahu lebih tinggi daripada bahasa Arab. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, jadi mutafiqun, seluruh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bersesuaian semuanya dan mesti sahih semuanya. La ikhtilafa fihi. Lalu ikhtilaf dari mana datangnya? Ini dijelaskan oleh beliau. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabiyyul lisani wad dahr. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang asli Arabnya. Lisannya asli Arab. Ad-dar, apa dar itu? Negerinya, tanah airnya, tumpah darahnya juga asli Arab. Jadi asli Arab secara lisan, asli Arab dari sisi tempat kelahiran. Jadi tidak ada masalah lagi. Kalau kita lisan boleh Arab tapi kan tidak asli. Misal, kalau misalnya Nabi SAW ya sejak dari awal sudah, iya, saya menyusui sudah bahasa Arab. Nah, kalau kita tidak, sudah menyusui belum juga belajar bahasa Arab. Allah Ustaz. Faqad yaqulu al-qawla 'amman yuridu bihi al-khas, yuridu bihi al-'am. Ada kalanya Nabi berbicara bahasa umum tapi yang dia maksudkan adalah bahasa khus, umum juga. Nah, maknanya juga berlaku umum. Wa 'amman yuridu bil khas. Dan ada kalanya dia bicara umum tapi yang dimaksud adalah makna khusus orang-orang tertentu. Ini sudah dipelajari sebelumnya kan? Nah, kama wasaftu laka fi kitabillah wa sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla hadha. Seperti yang sudah aku jelaskan kepadamu dalam kitabullah dan juga dalam sunnah Rasulullah sebelum ini. Kan sudah di bab pertama sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ada kalanya dia mengucapkan kalimat umum dimaknai khusus dan ada makna umum dimaknai umum juga. Balik lagi sana. Tidak usah kan? Wa yus'alu 'anil syai'. Kemudian beliau juga ditanya tentang sesuatu. Fayujibu 'ala qadril mas'alah. Jawabannya sesuai dengan kadar soal yang diajukan. Ini sudah kita bahas juga kemarin. Betapa banyak jawaban bisa berbeda. Jadi kalau hari ini bisa, berarti di zaman Nabi juga bisa sesuai dengan masalah yang ditanyakan. Nah, ya kadang ada orang menanya waktu itu di syekh yang sama tentang masalah ini. Yang bertanya lain, tentu ungkapannya lain. Dia dalam menggambarkan masalah itu berbeda dengan yang lain. Tentu syekh menjawab karena kaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukum sesuatu tentu berdasarkan apa gambaran yang diterima. Kalau gambarannya dari orang yang lengkap penggambarannya, tentu hukumnya akan datang lengkap. Tapi orang yang, karena sebagian penanya itu menggiring pula kan. Ini dia ustaz katanya kan. Digiringnya ustaz untuk menjawab. Akhirnya dari syekh yang sama dalam waktu sepekan bisa berubah fatwa. Apa sebab? Yang pertama menggiring ke sini, yang ini menggiring ke sini. Jelas? Makanya kalau bertanya jangan menggiring. Tapi gimana kalau enggak? Kalau sudah berkaitan dengan menyikapi suatu masalah pasti ada penggiringan. Syekh, kan orang nak nanya tentang pengajian di Zaid bin Sabit misalnya. Lu tanya kepada syekh yang tidak pernah datang ke sini. Misalnya tanah syekh kami di Arab Saudi kan. Kalau saya yang bertanya pasti, pasti giring. Ya supaya syekh merekomendasi pengajian ini. Dan supaya pengajian lain jangan direkom. Bisa aja.
kecuali kita betul-betul jujur, ya jujur. Dan banyak yang kadang-kadang hanya ingin jawaban yang diinginkan, bukan jawaban yang seharusnya. Ada juga yang gitu, nah, apa yang kalian kaji? Ini kita ada salah. Siapa yang ngaji? Desmond. Ya. Mana tamatnya? Dina misalnya. Pandai bahasa Arabnya? Menurut orang yang tidak pandai Ustaz. Ya, tapi menurut orang yang pandai, belum pandai katanya kan. Nah, Allah musta'an. Mana penilaian ini? Mana yang didahulukan? Menurut yang tidak pandai bahasa Arab, dia paling pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya bisa fatwa berubah gara-gara tasawur tadi. Nah, orang bertanya ke Nabi kadang menjawab sesuai dengan kadar masalah, keadaan orang yang bertanya. Orang yang bertanya kepadanya orang yang kaya, banyak duitnya. Ditanya tentang apa? Amalan yang paling afdal. Apa amalan paling afdal? Tentu masuk di antaranya suka memberi makan, sedekah. Nah. Tapi orang miskin bertanya, apa amalan yang afdal? Sabar. Sabar atas musibah yang menimpa. Jadi sesuaikan kan. Jadi bukan afdal secara mutlak, enggak. Afdal menurut yang bertanya. Kalau tanya lagi yang penuntut ilmu, ya kan, apa amalan afdal? Penuntut ilmu. Ya, tapi ketika ditanya segalanya baru dia jawab al-imanu billah. Amal yang paling afdal adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala ila akhirnya. Jadi subhanallah, wa yas'aluna syai'a yujibu ala qadri masalah. Ditanya tentang hukum sesuatu, dia jawab sekadar pertanyaan. Sesuai dengan pertanyaan. Wa yuaddi anhu al-mukhbiru anhu al-khabara mutaqassah. Dan yang menerima kabar ini, berita ini pun kadang-kadang lengkap diriwayatkan, kadang-kadang juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dalam satu hadis, misalnya dia menyebutkan beberapa hukum. Nah, lalu yang bertanya ini menyampaikan di momen di mana yang diperlukan salah satu dari hukum yang diperlukan tadi. Oh, saya tanyakan Nabi SAW, ini termasuk amalan yang dianjurkan, pada ada amalan lain sesuai dengan keadaan tadi. Wal khabara mukhtasaran, ada pula yang sampaikan mukhtasar seperti yang dijelaskan tadi. Wal khabara fayati bi ba'dhi ma'nahu duna ba'd. Jadi sebagian berita itu datang disampaikan oleh yang menyampaikan sebagian maknanya dan tidak dimasukkan yang lain. Wa yuhadditsu anhu ar-rajulul haditha qad adraka jawabahu wa lam yudrikil mas'alah. Ada pula orang yang menyampaikan hadis itu, dia pas datang mendengar jawaban saja. Walam yudrikil mas'alah. Dia tidak ikut mendengarkan pertanyaan. Wa yadullahu ala haqiqatil jawab. Yang pertanyaan itu menunjukkan kepadanya hakikat jawaban itu. Betul kan? Jangankan terlambat datang, di majelis yang sama saja. Ada kita hanya kita mendengarkan jawaban. Ketika ada kawan bertanya, Ustaznya Buya kan itu ya. Lalu awak sibuk nengok misalnya, atau ada masuk telepon, ada masuk WA, atau ada urusan. Pas ustaznya menjawab, baru kita tinggalkan ini. Habis itu dijawabnya. Nah, kira-kira mana yang lebih paham tentang jawaban, yang ikut dari awal pertanyaan atau yang langsung dengar jawaban? Ya, ikut dari awal. Apa tadi soalannya? Bahkan kadang-kadang kata para ulama, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan setengah jawaban. Makanya sebaliknya juga dibilang oleh ulama, qaulu la adri nisful ilmi. Jelas tak? Ulang kembali. Memahami jawab pertanyaan setengah jawaban. Setengah jawaban. Sebagaimana mengatakan tidak tahu juga setengah ilmu. Apa sebab? Sebab memahami jawab pertanyaan ini, walaupun tidak tahu jawabannya,
Itu kan sudah membantu setengahnya. Tinggal lagi menjemput jawabannya. Tapi kalau seandainya tidak dipahami soalannya, tentu jawabannya tidak akan kita ketahui. Oleh itu, mendengarkan pertanyaan khususnya bagi yang mufti yang ditanya. Orang-orang yang ditanya harus betul-betul paham gitu. Dan juga kalau ketika bicara tentang surutul fatwa, bukan hanya redaksi pertanyaan, termasuk latar belakang orang yang bertanya, kondisi orang yang bertanya, keadaan orang yang bertanya. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dia tak pas mendengar jawaban, tidak mendengarkan pertanyaan. Yang pertanyaan itu sebenarnya membantu dia mendengarkan, memahami jawaban itu. Ini bisa juga terjadi baik di zaman Nabi atau perawi setelahnya. Sebagian kan tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagian perawi tidak menyebutkan pertanyaannya, hanya menyebutkan jawaban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kaza. Padahal di situ ada sebab urut hadis. Oleh sebab itu dalam dawabit memahami hadis itu, dawabit rambu-rambu memahami hadis, di antara yang disebutkan oleh ulama adalah sababu urudil hadis. Asal muasal datangnya hadis, apa latar belakangnya. Sebagian hadis tidak menyebutkan. Makanya di situ datang lagi kaidah atau rambu yang lain. Hadis itu baru dipahami dengan benar dan komprehensif bila dikumpulkan seluruhnya, lafaz-lafaznya dan riwayat-riwayatnya. Karena sebagian hadis menafsirkan sebagian yang lain. Ini seperti yang dicontohkan nanti kalau dalam bukunya Syekh Anis Dawabit Muhimmah fi Husni Fahmi Sunnah, dia mencontohkan tentang bersedekah. Ya. Dari hadis yang sama sumbernya Wa'il ibn Hujr. Berbeda riwayat Sufyan bin Uyainah dengan riwayat Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Salamah ibn Kuhail. Masing-masing berbedanya bukan berbeda memisahkan, tetapi melengkapi, saling melengkapi. Riwayat Sufyan bin Uyainah, dia bersedekap di atas dadanya. Jadi gimana pun caranya, nak begini, kan tidak disebutkan kan? Nah, di mana disebutkan? Sufyan Ats-Tsauri bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Belum juga lengkap datang riwayat Salamah bin Kuhail. Dia menggenggam pergelangan kiri dengan tangan kanan. Nah, jadi saling melengkapi. Tapi kalau kita riwayatkan, pokoknya sudah dapat hadis satu dari Wa'il bin Hujr dari Nabi SAW bahwa bersedekap di atas dana. Belum lengkap. Kapan lengkapnya? Setelah riwayatnya dikumpulkan semuanya. Jelas? Jelas? Nah, kenapa itu dah terjadi? Mungkin ketika Sufyan bin Uyainah, dia sudah lihat betul orangnya sudah begini. Cuma posisinya di mana? Perlu tentukan, kan mungkin ada riwayat di bawah pusar. Seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ini juga qaulun tsalis, perkataan ketiga dari Imam Malik rahimahullah. Di bawah mana? Di bawah pusar. Mungkin dilihat orang waktu itu begini, tapi di bawah pusar atau di bawah dada. Maka dia bilang di atas ala sadri. Jelas? Di momen yang lain, misalnya Salamah bin Kuhail, lihat orang itu sudah di atas ini, cuman dia begini mungkin. Maka diriwayatkannya yaqbidu biyadihil yumna ala rusghihi yadihil yusra. Jelas? Kalau jelas selesai dah. Nah, ini contoh di antara orang tahu bagaimana jawabannya tapi tidak mengikuti pertanyaannya. Kadang-kadang seorang rawi meriwayatkan sempurna, ada yang tidak meriwayatkan sempurna. Nah, boleh kan? Ya boleh aja. Sama juga mufti juga tidak menyampaikan secara detail. Kadang-kadang yansad, pas dia lagi semangat, seluruh dalil dikeluarkannya. Tapi pas lagi tidak sempat, cukup satu dalil. Kadang tersebutkan pula yang teringat waktu itu yang paling lemah pula dalilnya. Langsung dia hebat sama Mbak Edi. Lama dalil Ustaz Dasman itu katanya. Iya. Sama dia nanya, awak nak pergi ke bandara sekarang kan? Dia nak nanya juga sekarang misalnya. Ini juga pemberitahuan. Selepas ini, mohon maaf tak ada yang berurusan dengan saya. Saya jam 7 harus sampai ke bandara sekarang. Ada tamu di Arab. Iya.
Ini pemberitahuan sekali ini ya. Mohon maaf sekali hari ini yang walau semasuk yang sudah berjanji ya. Mohon maaf sekali karena jam 7 paling lambat saya sudah ada di bandara. Kenapa tidak batalkan dari awal Ustaz? Sebab pekan depan ada kemungkinan oleh sebab itu. Tapi jangan doakan aja tidak jadi nah. Ada kemungkinan. Iya. Dari sebulan nampaknya. Tidak jadi. Saya usahakan tidak jadilah insyaallah. Ada kemungkinan lagi keluar. Taib, bima'rifi sabab allazi yakhruju alaihi al-jawab. Padahal di pertanyaan tadi menunjukkan sebab datangnya jawaban itu. Makanya memahami soal, memahami pertanyaan sudah membantu kita untuk memahami jawaban. Ini di antara sebab kenapa terjadi ikhtilaf antara sebagian hadis. Taib, beliau melanjutkan rahimahullah taala, wa yasunnu fi syai'i sunnatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan sunnah dalam suatu hal atau suatu perkara. Wa fima yukhalifuhu ukhra. Di kala yang lain dia sunnahkan pula yang berbeda dengan itu. Orang mengira bertentangan. Fala yukhallisu ba'du as-sami'ina baina ikhtilafil halaini allataini sanna fihima. Tidak ada sebagian yang mendengar tidak sampai kepada tidak bisa membedakan antara ikhtilaf ini. Tidak bisa sampai kepada solusi dari perbedaan ini. Di sini ini sunnah, di sini sunnah yang berlawanan dengannya. Misalnya kan Nabi SAW melarang minum berdiri. Sah? Sebagaimana beliau juga melarang buang air hajat berdiri. Tapi ada diriwayatkan di suatu riwayat beliau minum sambil berdiri. Juga ada riwayat beliau buang air kecil berdiri. Nah, sebagian orang tidak tahu mulabasat, tidak tahu musababnya apa. Yang dia tengok hanya zahir nas. Ini Nabi melarang buang hajat berdiri, dia sendiri. Nah itu ya. Kalau orang-orang tidak beriman pasti keluar. Rasul apa pula ini? Kan itu nauzubillah. Jelas orang tidak beriman. Sama juga dengan orang yang tidak beriman pada ustaz kan. Ustaz apa pula ini? Kan itu. Nah, sudahnya dilarang tiba-tiba dia lakukan. Jelas Pak? Nah, memang menyalah itu sangat mudah Pak. Memperbaiki yang payah. Nah, menyalah itu sangat mudah. Jadi kita tidak orang ini tidak bisa sampai pada penjelasan kenapa hal ini terjadi. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i sebagian mana dia tidak menyebut semuanya. Ba'dus sami'in baina ikhtilafil halaini allataini sanna fihima. Tidak bisa dia menyelesaikan masalah ini. Wa yasunnu sunnatan fi nassin ma'nahu. Kemudian beliau juga menetapkan suatu sunnah dalam sebuah teks ya semakna dengannya, fayahfadhuha hafiz, lalu dihafal oleh yang menghafal, menghafalkan sunnah itu. Wa yasunnu fi ma'nan yukhalifu fi ma'nan wa yujami'u fi ma'na. Kemudian beliau mensunnahkan pula dalam suatu makna, yakni suatu hukum, suatu perkara, sebagian dari makna yang terkandung di dalam sunnah tersebut bertentangan dengan sebagian makna dalam sunnah yang lain. Bukan secara keseluruhan. Sunnatan ghairaha. Suatu sunnah yang selainnya. Likhtilafil halaini. Karena perbedaan dua keadaan. Fayahfadhu ghairuhu tilka sunnah. Yang lain menghafal sunnah yang berlawanan tadi. Fa idza adda kullun ma hafidha, apabila masing-masing menyampaikan apa yang dia hafalkan. Ini menghafalkan hadis ini hafalkan hadis yang berlawanan. Ra'ahu ba'dus sami'ina ikhtilafan.
Sebagian yang mendengarkan menganggap itu ikhtilaf. Walaysa minhu syai'un mukhtalif. Lalu Imam Syafi'i memutuskan tidak satu pun yang datang dari Nabi itu mukhtalif. Ya mukhtalif. Jadi kalau Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam As-Sahih, itu nih bihaditsaini mukhtalifaini, bawa ke sini hadis yang mukhtalif, ajma' bainahuma. Saya akan bisa mengumpulkan keduanya. Artinya tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Kenapa ada ikhtilaf? Dari orang yang mendengar atau sebagian yang mendengarkan. Tapi bagi yang lain tidak mukhtalif. Seperti yang juga sering diucapkan oleh Syafi'i, bayyinatun inda ahli ilmi biha, orang yang berilmu tentangnya, jadi jelas sekali seterangnya mentari di siang bolong. Tapi bagi yang kurang daripada itu, dianggapnya mukhtalifatun mutabayinah, berbeda dan bertentangan. Nah, pada kata beliau, walaysa minhu syai'un mukhtalif, tak satu pun daripadanya yang mukhtalif. Wa yusunnu bilafdhin makhrajuhu amun jumlatan bitahrimi syai'in aw tahlilihi. Kemudian beliau juga menyunahkan dalam satu lafaz yang makhrajnya makhraj umum. Ya kalau dipahami dari zahirnya bermakna umum, bitahrimi syai'in, mengharamkan sesuatu, atau bitahlilihi, atau menghalalkan sesuatu. Wa yasunnu fi ghairi khilafal jumlah. Padahal di hadis yang lain dia menyebutkan berbeda dengan yang dipahami tadi. Berbeda dengan yang dipahami. Fa yustadallu ala annahu lam yurid bima harrama ma ahl. Dari situ diambil dalil bahwa Nabi SAW dengan itu tidak bermaksud mengharamkan yang dia halalkan. Wala bima ahalla ma haram, dan tidak pula menghalalkan apa yang diharamkan. Walikulli hadza nadhirun fima katabna min jumali ahkamillah. Setiap yang saya sebutkan dari perincian tadi ada nadhirnya, ada padanannya, ada dalilnya, fima katabna min jumali ahkamillah, dalam apa yang sudah kami tuliskan di antara hukum-hukum Allah yang disebutkan secara garis besar. Wa yasunnu sunnah thumma yansakhaha bi sunnatihi. Kemudian Nabi SAW menyunahkan suatu sunnah, kemudian dinasahnya dengan sunnahnya yang lain. Walam yada ayyubayyina kullama nasakha min sunnatihi bi sunnatihi. Nabi tidak meninggalkan untuk menjelaskan setiap yang dia nasakh dari sunnahnya dengan sunnahnya. Artinya mesti ada sunnah yang menjelaskan bahwa, maksudnya mesti ada sunnah yang menasakh, ada sunnah yang dinasakh. Tidak boleh diklaim ada nasakh tapi tidak ada yang menasakh, seperti yang dipelajari dalam an-nasikh wal mansukh kemarin. Jelas ya? Sebagaimana tidak boleh dinasakh sunnah dengan ayat. Sebab kalau dibolehkan, orang bisa saja mempertentangkan umumnya ayat dengan hadis khusus sehingga dianggap dinasakh dengan ayat tadi. Oleh sebab itu sunnah mesti dengan sunnah, Al-Quran mesti dengan Al-Quran. Walakin rubbama dhahaba ala alladhi sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'du ilmin nasikh aw ilmin mansukh. Nabi pasti jelaskan itu. Cuman sebagian tidak mengetahuinya. Sebagian tidak mengetahuinya, luput dari sebagian. Oleh sebab itu dijelaskan yang lain. Fahafidha ahaduhuma duna alladhi sami'a min Rasulillah al-akhar. Lalu dia hafalkan salah satu daripada keduanya, yaitu hadis yang mansukh saja atau hadis yang nasikh saja, tanpa menghafalkan yang lain yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Walaysa yadhhabu dhalika ala ammatihim. Tetapi takkan mungkin semua itu hilang dari umumnya kaum muslimin, para ulama. La yakunu fihi mawjudan idza tulib, di mana tidak ditemukan kalau dicari. Ini tidak mungkin. Tapi mungkin hilang dari sebagian? Mungkin. Dihafal oleh sebagian yang lain. Ini banyak terjadi. Jadi misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang ragu dengan ilmunya? Tidak ada.
Kayaknya ragu nampaknya. Abu Bakar Siddiq ya adalah a'lamul ulama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang paling alim tentang agama ini dan paling taat. Pokoknya semuanya paling dia. Ya, sebaik-baik umat Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ulama menyebutkan dia sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul semuanya. Pokoknya setelah semua nabi dan rasul, masa nama Abu Bakar masuk langsung dari seluruh umat. Allah. Ragu tuan-tuan dengan ilmunya? Enggak. Dia bersama Nabi selalu dalam keadaan sakit, senang, dalam keadaan sempit, lapang, segala keadaan. Dia sudah wakafkan hartanya, jiwanya, bahkan keluarganya untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi ternyata ada juga yang luput dari beliau. Ya? Masih ingat kisahnya? Atau belum pernah dengar? Ya, Abu Bakar lupa atau tidak tahu sama sekali. Ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin. Kalau ikut perasaan tidak mungkin. Ya nak, sebagaimana kita pada hari ini umumnya tidak mungkin Imam Syafi'i tidak paham, gitu ya. Tidak mungkin Imam Ahmad tidak ngerti. Masa antum lebih ngerti dari Imam Ahmad? Kan itu ya. Subhanallah. Kalau ikut perasaan, iya. Tidak mungkin Abu Bakar tidak tahu. Tapi kalau ikut kenyataan, ikut kenyataan, memang nyata bahwa ada sebagian yang tidak diketahui oleh orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jelas? Jadi kalau ikut perasaan, tidak mungkin. Pokoknya asal berkata Abu Bakar pasti benar semua. Sah? Apa sebab? Gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal berkata Imam Syafi'i pasti ngerti. Pasalnya dia imam, mujtahid mutlak. Sah? Masa antum salahkan? Nah, kan itu masalahnya sekarang. Padahal Imam Syafi'i tidak suka yang seperti itu. Imam Ahmad tidak membolehkan itu. Abu Hanifah melarang keras itu. Imam Malik mewanti-wanti, jangan sampai ada seperti itu. Tapi awak yang belakangan, Masya Allah, dilarang oleh imam, awak dibuat juga. Memang itulah. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Itu masalahnya. Lain yang dilarang, lain pula yang ditinggalkan. Jadi asal sekali Syafi'i tetap Syafi'i, sekali Maliki tetap Maliki. Inilah muqallidah. Akhirnya kita dipasung oleh taklid buta. Padahal imam sendiri melarang itu. Ma'asyarul kiram. Jadi sebagian ada yang menghafal, sebagian lain tidak. Perlu juga contoh, Pak. Misalnya masalah warisan. Kemarin kita kan baca ayat waris kan. Ada yang masih hafal? Kayaknya yang masih lupa lebih banyak ya. Nah, tahu. Ada dalamnya disebut nenek dapat warisan. Lupa ingat. lupa ingat. Tidak ada nenek di situ dapat warisan. Suatu hari datang di masa Imam Imam ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Datang nenek nangis minta warisan. Minta waris, cucu meninggal. Abu Bakar bilang, saya tidak temukan dalam kitabullah. Saya tidak temukan dalam Al-Quranul Karim bahwa nenek dapat warisan. Dan Abu Bakar benar, tidak ada dalam Al-Quran nenek dapat warisan. Wala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik. Saya tak pernah pula mendengar Rasulullah mengatakan itu. Jelas? Jadi dalam Quran dia tidak temukan, dalam hadis juga tidak. Berarti luput ilmunya di sini. Luput. Bapak perasaan. Nah, itulah. Tidak mungkin loh Ustaz. Gitu kan. Nah, jadi kasihan. Lalu Abu Bakar tidak seperti kita. Tidak ikut perasaan dia. Saya ini teman dekat Nabi, masa tidak tahu semuanya. Kan itu. Akhirnya dia umumkan ke masyarakat, sahabat. Siapa di antara kalian yang mengetahui ada hukum ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Supaya nanti saya putuskan, ini ijtihad saya, ilmu saya sebatas tidak tahu. Kan itu kan? Itu baru setengah ilmu kan? Nah, mengaku tidak tahu itu setengah ilmu. Sekarang ada enggak kalian yang mengetahui sempurna dalam masalah ini?
Lalu berdiri Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi. Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia bilang, qala inni syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tiha sudus. Saya lihat langsung Rasulullah SAW memberikan dia 1/6. 1/6. Kapan? Nah, nanti Bapak belajar faraid lagi, jangan sekarang. Yang penting ada enggak bagiannya? Ada. Kapan dapatnya? Nanti kita belajar faraid ya. Yang sekarang lagi nanti panjang cerita. Nah. Kan ada hijab aja, hijab hirman, ada hijab nuksan. Nanti intinya ternyata ada sunnah dari Nabi SAW luput dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka benarlah Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menyatakan dalam kitabnya yang barakah ini dalam banyak tempat seperti yang sudah kita lalui sebelumnya, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Tak saya temukan satu pun ulama yang ahli sunnah menguasai seluruh sunnah. Jelas? Ini baru ketemu Ustaz Dasman dan bilang sunnah sudah kami, semua lain kami tidak sunnah. Auzubillah. Jelas ya? Baru ketemu Ustaz Dasman, baru belajar 15 tahun, mungkin sambil ngantuk-ngantuk juga dulu. Siapa tahu, tentu kan tidak nengok kan. Nah, dia bilang kalau tidak ngaji sama Dasman tidak sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini klaim na'udzubillah. Jelas? Bahkan seperti kata ulama juga seperti Imam Syafi'i, bahkan kelompok pun tidak menguasai seluruh sunnah. Mazhab tidak ada yang semuanya 100% benar. Ada? Kalau ada saya pindah mazhab. Sekarang masih Syafi'i saya. Nah, kalau ada mazhab yang sempurna, tidak ada salah satupun secara kolektif, tidak ada khilaf dengan mazhab lain, saya pindah. Ada? Mana ada di sini mazhab Dasmani misalnya kan? Tidak ada. Jadi tidak ada Maliki, ada kesalahan baik secara personal ulamanya maupun secara kolektif. Kecuali seluruh mazhab ijma'. Seperti kan ada kan seluruh mazhab sepakat, ini namanya ijma'. Tapi satu mazhab semuanya benar, ijtihad ulamanya tidak ada. Apalagi personal, apalagi kelompok ngaji. Jelas? Oleh itu benarlah Imam Syafi'i rahimahullah sebagian menghafal, sebagian tidak. Tapi kalau dicari dapat. Jelas? Ini kan tidak semua, ini kan tidak tiap hari diamalkan ini. Masa tiap hari ada nenek yang nangis minta warisan? Kan tidak ada. Iya kan? Mungkin tuan-tuan selama hidup tidak menemukannya, sah? Makanya, loh kok bisa tidak dihafal Abu Bakar? Iya memang. Kecuali masalah sholat yang tiap sehari 5 kali ini tidak mungkin rata-rata kita mesti tahu gitu. Tapi kalau seandainya masalah nenek dapat warisan 1/6, sampai sekarang antum kan belum ketemu kan? Karena warisan tidak pernah dibagi, itu masalahnya. Belum pernah kita temukan. Jelas? Jadi wajar saja Abu Bakar tidak tahu. Nah, belum dia. Padahal Abu Bakar setiap hari bersama Nabi SAW. Iya tiap hari, tapi ada kalanya dia berhalangan kan? Kan ada sakit barangkali, ada sibuk, atau anak dan keluarga sakit. Disebut setiap hari bersama Nabi di saat normal tentunya. Jelas? Atau misalnya suatu peperangan, dia Nabi ikut, dia atau Nabi ikut suatu tempat, dia tidak bisa ikut misalnya, Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata ada Al-Mughirah ibn Syu'bah. Lalu Abu Bakar, karena ini kan masalah berat ini, saya minta ada yang bisa menyaksikan yang lain. Dia bukan saya ada curiga sama tidak. Ini masalah berat fatwa. Saya minta ada sahabat yang lain yang mengetahui ini. Lalu datang Muhammad ibn Maslamah. Banyak kami yang tahu itu katanya, termasuk saya katanya, termasuk saya hadir waktu itu. Alhamdulillah Abu Bakar akhirnya memberi nenek ini 1/6 dari warisan. Kapan dia dapat? Ini belajar faraid kita. Tunggu, coming soon insyaallah. Entah kapan, wallahu alam. Ya ini kan masih belum selesai, Pak. Kan target kita kan 50 kali sampai tamat kan? Iya, ini baru sekali aja belum lagi. Nah, ini dah habis pula waktu.
terpaksa saya undur diri dulu. Ya, sampai jumpa kembali insyaallah, mudah-mudahan pekan depan tidak ada halangan. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada yang lain-lainnya, mungkin sudah terlanjur nak bertemu selepas kajian, tolong disimpan dulu niatnya, karena ada syekh yang datang dari Arab Saudi, dari Madinah, yang harus saya sambut sekarang sekitar jam 7 lah insyaallah. Iya, bukan nyambut aja, menemani sampai petang hari. Sehingga subhanallah, kegiatan saya batalkan semuanya kecuali Zaid bin Sabil, karena dia selalu di hati, itu masalahnya. Yang lain semuanya saya batalkan, termasuk sampai malam. Zaid bin Sabil entah gimana ya, susah untuk meninggalkannya. Itulah Pak, entah apa yang ingin baca orang di sini nih. Allah musta'an. Padahal niat hati tadi itu ya langsung aja kan. Soalnya banyak risikonya nanti nih kalau ngaji sarapan mungkin tidak sempat nanti kan. Kecuali saya mau diajak sarapan. Saya kira mau, dia mana lontong mau dia. Awak kalau tidak dapat nasi kan tidak sarapan namanya. Habis roti satu bag itu, satu paket, udah makan belum juga. Padahal sudah 10 potong roti. Saya sebaliknya, kalau dikasih lontong sepiring belum sarah. Allah musta'an. Jadi mohon maaf sekali ya. Yang terpaksa saya umumkan karena waktu, sebab kalau saya sambut satu nanti datang dua, akhirnya saya lalai. Saya kalau sudah buka kunci cakap, habis pula 5 menit nyerang. Subhanallah. Mohon maaf dan sekali lagi subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.